Ketika aku nih sharing pengalaman di UTMB kemarin, bayangin kita 100 km ngelewatin 3 negara, elevation gain 6000. Di suhu yang kita tuh notabene kita orang tropis, orang Indo, kita nggak ngerti nih. Di pegunungan Alpen tuh kan masih ada salju. Alpen. Alpen. Jadi ngelari di Alpen 100 kilo melewati 3 negara. Ya. Nggak ada hidup yang lebih gampang apa gimana mas? Oke lah lanjut lah. Nah itu mandatory gear-nya itu ternyata kalau aku bilang di Indonesia ribet, ternyata di luar lebih ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng 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 dan kali ini saya membuat podcast ala-ala. Dan tamu pertamanya itu adalah seseorang semi atlet yang lari 100 kilo mas. 100 kilo. Ya, bingung kan kita kan orang macam apa 100 kilo ditempuh dengan berlari. Sebenarnya ada alat yang namanya travel. Tapi dia pilih berlari dan berlarinya itu bukan di Indonesia. Ada bisa tebak? Di Alpen. Mau lari 100 kilo di Alpen. Jadi bayar event bukan endorse ke luar negeri untuk disiksa. Kita sambut bersama-sama dari CK. Oke, ya Mas. Selamat siang. Thank you dok, selamat siang. Ya, saya kalem dulu. Oke. Oke, Mas, sebelumnya perkenalkan diri dulu kepada teman-teman netizen yang belum mengenal Mas Dhani Cika. Oke, apakah saya harus ikut berteriak-teriak dok? Oke, harus. Ya, enggak, saya menurunkan aja. Oke, gimana Mas Dhani? Bisa kenalkan dulu aja. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nama aku Dhani Cika. Tadi disebut sama Dok Tirta, semi atlet. Ya, aku ex-gamers akut dari SD sampai kuliah yang ya keracun lari 2016 yang lalu, keranjingan sampai akhirnya badan susut drastis dan aku punya mimpi itu zaman dulu awal-awal lari bisa lari di Eropa, di pegunungan Alpen. Itu tahun berapa punya mimpinya? 2016. Oh, jadi larinya dari 2016. Punya mimpi di apa? Mimpinya Ya, apa? waktu itu ada event namanya UTMB. Nah itu tuh kayak ini apa bener sih orang kok lari ngelewatin 3 negara di pegunungan Alpen, kok view-nya bagus gitu loh. Oke. Nah ya dari situ akhirnya suka dan lanjut terus gitu. Jadi total berlari itu udah berapa tahun? Aku dari 2016. 2016? Yes. Berkeluarga? Sudah. Anaknya? 2016 dua. Oh, punya anak 2, Punya. ngizinin. Anaknya ikut lari itu Oh, di gunung. enggak. Di rumah. Enggak, pertanyaan pertama saya, Oke. Anda tuh berlari di aspal, road running, trail run atau apa sebenarnya? Kalau lari, kalau kita begitu lari itu kan rata-rata orang taunya kan maraton di aspal. Nah, cuman sebenarnya kalau lebih intens lagi ke dalam ada yang namanya trail running. Oh, atau kalau di sepeda, Dok Tirta tahu gravel. Oke. Mountain bike lah, Oh, jenengan itu berarti mainnya trail run. trail run. Dan trail run itu dari 2016 itu. Jadi pertama kali terjun di sport itu hobi sport itu langsung trail Enggak, lari dulu, lari biasa. run. Itu 2000 berapa? 2016. Oke. Mungkin pertengahan tahun, lalu menjelang akhir tahun tuh kita tahu diajak teman iseng-iseng yang namanya HES atau trail run. HES tuh kayak lari lintas alam yang dibawa ekspat-ekspat luar. Mereka suka sama alamnya Indo, terus akhirnya kayak tiap weekend gitu mereka kumpul untuk lari, hangout sambil minum. Mereka suka bir kan. Nah dari situ di Semarang komunitasnya cukup besar dan aku nyoba iseng-iseng ke sana. Oh, dan akhirnya ketagihan karena kalau lari di aspal tuh kan udah terlalu biasa mainstream kan. Oke. Di Indonesia sudah race terjauhnya berapa kilo? Di Indonesia kebetulan event charity run 150 kilo Semarang Jogja. Aspal, Dok. Kalau ini aspal. Tahun berapa itu? Tahun 2023. Berapa jam? Semarang Jogja tuh lari 150 kilo. Kalau di event lari, Dok Tirta juga tahu namanya cut off time kan, batas waktu tertentu untuk ditempuh. Nah, sama aja. Jadi misalnya nih kemarin itu
150 kilo tuh batas waktunya kalau nggak salah 40 jam. Jenengan Saya 33 jam. lari 150 kilo. Jadi lewat Ambarawa. Ya, terserah sih mau lari, merangkak, Tapi mau tidur rutenya udah dulu. ditentuin GPX. Sudah. Ralat Ada yang namanya travel, Mas. Oh iya. Makanya, Dok. Yang lucunya tuh Travel apa? tuh cuma 3 jam. Nah ya, dari Semarang tuh maksudnya kita lewat Magelang atau lewat Salatiga selesai kan? Selesai. Ini ke Bandungan dulu, Ngopo itu? ke Ketep dulu. Dan Anda menjalani itu dengan happy. Kalau waktu larinya sih happy sambil kalau bahasa Semarang sambat sih, Dok. Maksudnya iki aku ngopo, bayar ya kan. Terus sebelum kita melanjut ke UTMB, Oke. Anda ini kan bukan atlet ya? Yes. Mas Dani itu bukan atlet, lebihnya 9 to 5-nya apa kerjanya? Aku bakul ikan. Dodol iwak. Jadi Bakul pedagang iwak, kan? pedagang. Istri kerja juga? Istri berumah tangga. Anak juga kerja? Enggak. Oh enggak, saya kira Masih kan anak bayi, juga Dok. cari uang buat bapaknya. Jadi jenengan kan sebenarnya kan profesinya pada umumnya manusia, yaitu cari uang, bekerja, bukan atlet yang memang hobi aja 2016 terus menemukan kecintanya pada trail run. Yes. Sebagai seseorang yang penghobi, gimana tipsnya bisa ultra? Bisa ultra running tuh gimana tipsnya? Bisa sampai ratusan kilo tuh apa tipsnya? Apa ada program latihan bisa di-share nggak? Program latihan sih pasti ada, cuman mungkin histori di baliknya dulu itu entah kenapa kita ngomongin lari, saya juga sepedaan, itu tuh ada apa sih hormon yang happy itu, Dok. Ya, endorfin. Nah, endorfinnya itu dia kayak lama-kelamaan tuh kayak nyandu gitu loh. Kita nyelesain saya pertama kali banget lari itu bareng komunitas di Semarang, 1 kilo aja tuh nggak kuat. Itu tahun berapa 1 kilo? 2016, Mei atau Juni. Terus? Lari, tapi kok ngelihat mereka kok kuat, kok seneng guyup rame-rame. Kita 1 kilo ditungguin di tempat checkpoint, itu kan seneng kan, nggak ditinggal gitu aja gitu loh. Dari situ kan lari itu kan banyak event-event fun trail, event komunitas, terus nyobain event yang fun run ya, bukan fun trail, 5 kilo. 5 kilo mulai bisa full nih, 38 menit sampai 39, hampir pace 8 kan, udah lolos. Terus, wih kok ternyata aku bisa gitu loh, dengan waktu itu badan yang belum segini masih rada gemuk. Terus nyobain lagi event 10K, 10K. 10K waktu itu pertama kayaknya sekitar 70 menitan. Kok ternyata bisa. Akhirnya ya nambah-nambah terus dari 10K, terus half marathon 21K. Lalu nyoba setahun berikutnya 2017, aku 42K atau full marathon. Nah dari situ 2018 aku baru nyoba yang namanya ultra. Berapa kilo yang 2018? Kalau ultra itu kan pokoknya di atas 50 itu disebut ultra. Cuman kebetulan aku pertama kali ultra itu langsung di trail. Ya karena sepanjang 2016 sampai 17 aku ngerasa wah ini aku lebih suka di trail run, di gunung, di alas, di hutan daripada di jalan raya. Tuh. Dan dari 2000 latihan untuk menuju ultra itu kejar mileage-nya berapa kilo? Berapa km per minggu dan pola latihannya gimana? Bisa di-share nggak? Kalau secara teori sih ada namanya weekly mile, weekly km kalau latihan maraton. Tapi kalau nanti kita di trail itu selain weekly kilometer kita juga ada weekly elevation gain. Jadi yang dilihat kalau kita udah daftar suatu race, misalnya 10.000 elevasi ya, berarti kita carinya tuh bukan lagi sekedar kilometer tapi ke elevation gain-nya. Itu teori sederhananya kayak gitu. Nah seminggu ngejar berapa sekarang Mas Dani? Saat itu sampai sekarang average? Kalau ya karena itu bertahap itu kan jadi dari 2016-17 ya paling seminggu tuh 2.500. Karena waktu itu ikut event juga masih trail tuh kayak 21K, 15K. Nyari di mana 2.500 elevasi? Nah kebetulan saya di Semarang. Di Semarang itu ada komunitas HES itu 3 kali seminggu. Senin, Kamis, Sabtu. Bareng mereka, atau ketika weekend antara Sabtu Minggu kita main ke Ungaran, Merbabu, Andong ya. Kita mungkin benefitnya tinggal di Semarang, di Jawa Tengah, di Jogja itu cari gunung tuh gampang dan cantik dan relatif dari tol tuh mungkin sejam 50 menit. Jadi lebih suka main ke gunung sebenarnya, Dok. Dan kalau sekarang kejarnya berapa elevasi sama kiloannya? Kalau sekarang karena aku lagi off season setelah UTMB. Sebelum pre-UTMB aja? Ya, jadi mungkin dari awal tahun begitu tahu kepilih UTMB, aku kejarnya sekitar 6.000 per minggu. Jadi bertahap dari mulai Januari itu kayak 3.000, 3.500, 4.000, di peak trainingnya tuh 6.000. 6.000? Yes. 6.000 tuh berarti harus berapa
berapa gunung biasanya? Kalau soalnya kan kalau Merbabu kemarin aku Swanting naiknya tuh 2.800. Ya, 2.800 elevasi gainnya. Swanting 1.800 toh. 1.800 sorry, Ya, 1.800 yang ya berarti elevasi gainnya. kurang lebih 4 kali. Berarti tektok tuh 4 kali. Ya. Tektok kan hitungannya. Berarti gunung mana yang bisa elevasi gain tektok 4 kali? Oh, nggak ada. Ya, Terus ya piye? maksudnya kita melawan bosen ya. Misalnya Swanting ya udah 3 kali naik turun, di bawah itu kayak checkpoint, minum, makan di bawah gitu. Total Swanting sampai puncak atau sampai pos Sabana tuh? Sampai puncak dong. Sampai puncak bukannya lebih ya dari 1.800 ya? Kalau dari bawah ke puncak 1.850 lah dok kurang Sampai lebih. puncak kan? Yes. Oke. Dari bawah sampai puncak berapa jam? Lari. Lari ya. Rekor. 1.50-an sampai 1 jam 2 50. Paling berat di pos 3 ya, pos 4 ya? Iya. Pos air ya? Iya, iya. Terus turunnya berapa menit? Kan turunnya, aku aja turun pakai karir cuman sejam 50 turunnya. Iya. Kalau tanpa beban harusnya. 55, 58. Berarti total 3 jam PP. Ya kalau tanpa berhenti ya. Itu 1 jam 50 berat loh hitungannya. Berat. Itu berarti lari loh. Tapi sebenarnya nggak bisa diomong lari juga sih dok, kayak fast climb, fast hike aja. Oh, power hike. Power hike. Berapa Jadi, energi gel yang dihabisin dalam ketika dari bawah sampai itu dari pos satunya kan naik motor kan? Enggak dong. Enggak, yang dari pos 0 base camp Tidak. dari rimba. Iya. Dari bawah ke rimba tuh jalan. Ya dari base camp awal registrasi atau Oh, registrasi dari rimba ya, itu nggak Iya. bikin motor. Terus itu berapa energi gel yang dihabiskan? Dari rimba itu sampai puncak. maksimal 3 sih. Dok. 3? 3 karena itu kan masih awal kan. Masih awal. Jadi paling 2 karena ya secara teori kayak gel tuh kan aku sekitar 45 menit sampai sejam itu Ah. 1 gel. Oke. Dan itu masih awal kan. Kalau 1 kali ya paling ketika naik itu doang, konsumsi, waktu turun udah enggak, tinggal Nutrisi. minum doang. Untuk selain energi gel yang dibawa apa lagi? Kalau misal mau 3 kali tektok Swanting. Oke, aku paling suka makanan berat. Jadi bisa bakpao yang simple, bakcang mungkin. Kasih gambar nanti ya ilustrasi. Ya, guys. kadang juga bawa nasi padang kalau lagi rame-rame tapi lagi nggak ngebut ya. Masih Padang. Iya dok, wah, enak Makan banget. sambil lari. Enggak dong, kan maksudnya kita tuh nggak melulu selalu ngebut gitu loh. Sampai di puncak konten dulu, foto-foto dulu. Terus makan itu? Makan. Terus turun? Makan dengan view backgroundnya Merapi kan. Swanting tuh agak ribet loh untuk registrasinya. Berarti kan naik jam berapa? Jam 8 kan bolehnya. Iya, Sampai atas berarti jam 10. iya, Sampai puncak jam 10. iya. Berarti Anda sampai savana itu jam 9. Kan soalnya savana atas yang berat. Iya, iya. Kalau dari pos 1 sampai savana lumayan lah. Iya, kurang lebih gitu dok. Terus berarti pulang lagi sampai rumah jam 11 tuh. Rumah Nggak Semarang sampai maksudnya. sampai turun lagi sampai rimba lagi jam 11. Iya, kurang lebih. Ya intinya kalau moving time seperti itu. Tapi kalau ada konten, ada makan gitu kan, dia tetap berjalan waktunya, elapsed time kan. Ya, elapsed time ya. Oke, terus total kemarin sebelum itu saya menarik yang Merbabu Sky Race. Yes. Itu jenengan ambil yang berapa kilo? 50K. Oke, Merbabu Sky Race nanti minta fotonya ya. Oke. Kirim ke Hakim ya, Merbabu Sky Race. Nah, yang Merbabu Sky Race ini mau aku tanya, itu 50K berarti 5 jalur dipakai semua? Apa 4 jalur? Ada satu jalur mati kan soalnya? 5 jalur. Berarti 4 Atau jalur 6 utama dan ya. 1 jalur mati. Intinya semua basecamp pendakian resmi Merbabu kita lewatin. 5 Apalagi jalur kayaknya. Swanting, Selo, Bentar, pertama naik dari Cuntel. dari Cuntel ya. Cuntel cuman sampai menara, turun ke Tekelan. Tekelan. Tekelan naik Tekelan. Turun ke Swanting. Ya. Swanting di basecamp, ambil gelang, naik lagi, lewat Swanting lagi, turun ke Selo. Ah. Selo turun, naik lagi ke puncak, turun ke Wekas. Total 4 kali naik turun berarti 6 jalur ya. Ya, 6 Cuntel, jalur. Tekelan, 5 dong. Swanting, Selo, Wekas Wekas, 5 ya. 5 Total jalur. berapa jam itu? Aku berapa jam ya? 20-an apa ya? Boleh ngepek dulu nggak dok? Boleh, boleh. Soalnya lupa aku. Iya, Ini- banyak. kan Ini race yang menurutku menarik karena biar teman-teman tahu bahwa latihannya Mas Dani Cika itu adalah semua jalur. Ya, Semua jalur Merbabu. Dalam waktu itu race-nya di Merbabu ya. Iya. Aku cuman yang 12K, yang 10K aku.
10K sampai pos ya. Sampai pos. Pos, ya. Itu di tag cuntel Ya. yang udah ditutup ya. Ya. Yang semak-semak. Apa? Ketemu mbak aku. Iya. 18 jam 26 menit. 18 jam. 54K 6300 elevation gain. Edan. Jadi Nah, ini bisa di capture ya. Tolong nanti di capture kasih ke Oke, hakim ya. siap. Total 54K elevasi gain. 6310. Ya betul, itu 4 kali PP. Yes. 4 kali PP dan total waktunya adalah 18 jam. setengah. Berarti cuma terpaut 5 jam dari juara 1. Iya. Dan jenengan berapa besar ini? Kalau terpaut 5 jam harusnya 30 besar loh. Kayaknya belasan, Dok. Edan. Oke, dan ini barengan sama dokter Gilang nggak? Dokter Gilang 40 apa 50? 40 kalau nggak salah. Dokter Gilang 40. Dok. 40 kilo ya? Iya. Itu sejawatku. Itu atlet macak dokter itu, Dok. Iya itu betul, sama kayak jenengan. Atlet macak dagang iwak. Iwaknya dibuat untik protein. Nah terus yang mau kutanya lagi dari jenengan. Selama yang merbabu Swanting ini, merbabu yang Sky Race yang 52 kilo ini, Anda habis apa aja nutrisinya? Sempet inget nggak? Mandatory energy gelnya berapa? Gel itu minimal aku 6-7. Oke, anggap 7. Oke. Terus makanan beratnya? Makanan berat lumayan banyak karena ikut water session. Apa aja? Nasi sop. Nasi sop tuh ada di water station? Ada nasi sop sama Water stationnya di instan. gunung? Enggak, di base camp. Base camp ada, oke. Terus? Lalu aku ada semacam pil elektrolit atau salt stick. Ya masih aku juga pakai. Salt stick 8 piece. Oke, diminumnya tiap berapa jam? Aku tiap 1,5 sampai 2 jam kemarin. Oke, terus? Lalu udah sih air Habis aja. duit berapa? Dari kalau misal normal dari registrasi, energi gel dan akomodasi habis duit berapa? Plus akomodasi ya mungkin sekitar 3 juta. Aku dari Semarang ya. Plus slot. Disiksa 52 kilo. Cairan penting. Penting dong. Oh, berarti aqua penting. Itulah hidup aqua, jembatan Aku juga dulu. boleh minum, Dok. Oh boleh itu, mantap aqua. Ngelak, Dok. Jas! Tidak semua air itu aqua. Mantap aqua, semoga timnas juara. Nah, balik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, itu baru merbabu. Ketika mendaftar UTMB, apakah kalau saya punya uang langsung bisa daftar? Oh, tidak. Hah? Tidak. Nggak kayak maraton WMM? Kan Enggak. saya asalkan dapat, kan WMM ada qualifier, Ya. ada kayak Boston, ada kita juga pakai yang balot bayar. Balot. Bayar. Ya, ada balot, ada bayar. Ada Ya. balot, ada bayar. Nah, ini bisa gitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya influencer terkenal. Saya artis. Bayar reseller nggak boleh. Nah, boleh di email sana, Dok. Saya nggak tahu. Cuma setahu aku nggak bisa. Loh, terus syaratnya masuk UTMB gimana? Mungkin UTMB dulu kali ya. UTMB itu kan kalau buat aku atau teman-teman bilang tuh kan kayak naik gajinya pelari trail kan. Istilahnya gongnya, puncaknya, semua pelari trail seluruh dunia itu pengen ke sana. Syaratnya, nah mereka tuh semenjak pandemi itu sedikit lebih ribet. Jadi kita harus punya poin kualifikasi. Poin. Yes. Dokter Tirta ikut Merbabu Sky Race tuh ada UTMB poinnya. Tapi di minimal jarak tertentu kan? Ya, Yang 20. kayaknya 20 ya. Itu ada poinnya. Lalu poin sudah qualified, misalnya aku Merbabu Sky Race 50K yang kemarin itu bisa buat daftar UTMB 100 km di Prancis. Nah, itu pertama poin. Yang kedua, stones atau tiket. Ini yang berlaku setelah pandemi. Jadi UTMB itu mewajibkan kalau orang peserta mau daftar harus punya tiket atau stones. Dapatnya dari mana? Dari race yang titelnya by UTMB. Aku nggak tahu, mungkin sistemnya franchise ya. Problemnya adalah di Indonesia belum ada. Jadi terus kamu race di mana? tahun lalu di Thailand. Nah ini mungkin biar ada yang dengerin juga. Di Thailand itu ada 2 race by UTMB yang bayar fee, franchise fee atau license-nya itu negara, Dok. Di Indonesia belum? Belum ada. Keren ya?
Aku sempat Zoom meeting sama orang UTMB, sama orang itu kan UTMB sama Ironman jadi satu. Sempat tanya license fee-nya. Mereka selalu yang ditekanin itu satu, your government support atau enggak. Kalau jadi kayak di yang trail run, BTR, BTS, Mantra itu belum by UTMB. Dia punya UTMB point dan ITRA point. Jadi ITRA itu asosiasi trail di dunia sama UTMB point. ITRA point buat? Jadi kayak semua pelari trail tuh diukur poinnya, diukur ITRA poinnya, yaitu kayak buat klasifikasi, kayak buat apa ya, kayak tahu ukuran standar orang gitu loh dok, standar pelari trail. Jadi orang tuh nggak bisa ego ya di trail, makanya pakai poin itu, karena memang bahayanya nyawa ya. Iya. Asal teman-teman tahu, check up di trail run itu ribet loh. Kayak contoh aku kan trail runnya baru 3 kali. Yang pertama coast to coast, kedua Merbabu, besok ini ke Dieng. Itu check up-nya benar-benar harus pakai pemeriksaan dari dokter loh. Tekanan darah, EKG. Medical check. Ya. Karena memang worst case-nya meninggal di tempat. Sama mandatory gear dok, jangan lupa. Oke. Ini mandatory gear orang belum tahu. Mandatory gear itu sebenarnya apa buat netizen? Kalau ketika teman-teman atau dokter Tirta daftar suatu race kategori berapapun itu, mereka selalu kasih list syarat. Kalau kemarin 10K rasanya tidak ada mandatory gear, cuman air, cuman vest. Ya, vest. Hydration vest. Nah, kalau ketika aku nih sharing pengalaman di UTMB kemarin, bayangin kita 100 km ngelewatin 3 negara, elevation gain 6.000. Di suhu yang kita tuh notabene kita orang tropis, orang Indo, kita nggak ngerti nih. Di pegunungan Alpen tuh kan masih ada salju. Alpen. Jadi ngelari di Alpen 100 kilo melewati 3 negara. Ya. Nggak ada hidup yang lebih gampang apa gimana mas? Oke lah lanjut lah. Nah itu mandatory gear-nya itu ternyata kalau aku bilang di Indonesia ribet, ternyata di luar lebih ribet. Jadi aku harus bawa jaket waterproof kalau semisal hujan. Mahal dong. Mahal. Yang dengan standar apa sih skala waterproofnya mereka tuh ada skala measure atau apa gitu loh. Itu yang pertama. Yang apa, kedua. Arc'teryx, North Face? Aku pakai kemarin Compress Sport. Larang wih. Larang. Compress Sport bukannya mahal banget ya? Swiss punya, ya. Compress Sport tuh kan yang kompresinya bagus banget itu kan? Iya, ini logonya kayak gini, Dok. Oh, pamer. Itu mahal banget loh. Mahal banget kan, itu kan saingannya 2XU kalau compression. Iya, betul. Jutaan kan? 3 juta dapat? 3 jutaan. Oke. Jaket 3 juta, catat. Nomor 2 mandatory kedua. Oke, kalau jaket sih oke, kita make sense. Yang kemarin rada ambigu tuh adalah celana atau tembelan, apa sih, bukan tembelan ya, celana tapi waterproof. Oke, buat kalau kita di atas hujan atau badai itu bisa melindungi. Disuruh juga sama mereka? Disuruh, wajib. Oke, 3. Oh, aku tapi pakainya itu apa, yang jas hujan biasa murahan. Oh, boleh, karena jas hujan waterproof. Sama aja, tapi ya mungkin secara dimensi dia lebih luas, lebih besar aja. Ya. Sama lebih ini berat. TNF ada itu. Ya, ada 4,5 juta punya aku. Jangan tanya, punya. Tirta juga punya. Buat hiking. 3 Benny. Ya, betul. Benny. Oke, biar telinga nggak. Soalnya kalau kena suhu dingin di bawah 0, telinga paling sakit. Ya, Ngeri. terus hydration vest dengan segala isinya. Isinya tuh air 2 liter. Air 2 liter. Depan satu-satu, oke. Kemarin ada kalori minimal 600, maksudnya makanan minimal 600 kalori. Oke. Lalu handphone dengan Powerbank-nya. powerbank nggak wajib sih. Dengan map atau GPX atau smartwatch ya. Itu lalu. Pakai apa spotwatch-nya? Aku pakai Coros. Tahan berapa hari kemarin? Nggak dicas? Oh tidak, masih sisa 50%. Sama, saya juga nih 14 hari masih sisa 55%. Ini Vertic 2S itu apa? Sama dong. Oh ya, tahu. Tapi saya buat di kota. Dia buat di luar alam. Vertic 2S. Asik. Tapi ada harga, ada rupa. 15 juta. 12 juta. Nggak sampai ya, 12 juta sih. Oke, lanjut. Lalu oh ya, ini yang penting emergency blanket. Itu kalau dokter ke gunung jelas harus wajib. Aku juga ya. hiking pakai itu. Jaga-jaga kalau kemarin kayak di gunung gede badai. Hipotermia, badai. Parah. Kadang kita nggak pakai tapi bisa bantu orang. Dan sleeping bag nggak bawa berarti ya? Nggak. Oh tuh niatnya mau turu bukan trail run. Iya, beda. Terus kaos kaki bawa berapa? Nah, kemarin 100 kilo tuh tidak ada drop bag cilakanya. Nah terus piye? Jadi aku nekat. Kisut no sikile.
Medok, Dok, medok. Lah kisut tuh tahu gak sih kalau air Iya. bukan kalau kaki kena air lama Kelamaan. jadi mengkerut dan airnya lepuh. Terus gimana? Ya nekat. Oke. Kebetulan 2 hari lalu barusan aku upload after Ya. lari 100K. Nah itu sampai ada yang komen, itu kakinya direndam ke air panas jadi sop kikil Mas. Tolong Mas Hakim bisa dicek Instagram Dani Cika, videonya di-download ya. Ini cuplikan Mas Dani di UTMB, ada banyak banget, dirimu update semua ya. Banyak kok. Dan berikutnya sepatu pakai apa? Aku sepatu satu doang pakai Asics. X6 apa? Asics Meta Fuji. Oh, pakai Meta Fuji yang lama. Ya, enggak, baru keluar. Itu pas itu pakai Meta Fuji yang baru. Yes. Beli ya? Ya. Support, Support, oke. Kaos kakinya pakai Kompres Sport. Oh, mahal itu. Kaos kakinya berapa? Coba diomongin dong biar tahu kompres sport. Nah, itu kebetulan aku ngomong harganya berapa, Cok? Oke. 399. Petang 400.000. 400.000 kaos kaki kan? Modar. Dan itu bawa jersey ganti? Bawa satu jersey sama satu ini. Cukup. Ini aku jersey buat sendiri. Itu loh. Blanket sama jaket waterproof itu susah loh kelipat ya. Jadi aku race puluhan kali race trail 50K up. Itu kemarin salah satu yang paling berat. Aku timbang tuh hampir 4 kilo total. Itu? Air 2 liter kan. Air 2 kilo. Ya. Terus kalau boleh tahu bawa trekking pot? Bawa. Yang bisa mantul pegas atau yang kaku? Oh, yang kaku. Yang kaku, yang karbon, Dok, yang mahal. Karbon. Yang karbon berapa juta harganya? 3,1, Dok. Modar. Sepasang. Oh, anjing satu biji 2 kali 2. Jangan lupa ada kantongnya juga itu, Dok. Cuman kemarin nggak pakai kantongnya. Kantongnya 500.000 kantongnya. Dok. Kantongnya tok 500.000. Total yang dibutuhkan waktunya berapa jam untuk menangkan UTMB sebagai seorang Dani Cika yang penghobi? Bukan Dede Hilman yang atlet ya. Dede kan atlet. Jadi jangan di-compare. Jadi UTMB kemarin 100 kilo. Batas waktunya 27 jam. Target pribadi saya 22 sampai 23 jam. Finish 25 jam. Alasannya kenapa bisa molor 2 jam dari target? Bisa dicek. Ada beberapa alasan. Yang pertama, view-nya terlalu indah, Dok. Jadi konten. Jadi full konten. Okay. Jadi bener-bener kesana tuh kayak om desa. Begitu sampai landscape tertentu, jancuk kontenmu 15-an tuh. Oke tuh. Itu wes. Tapi bagus ya, aku kalau dari dirimu juga sekali seumur hidup aku akan kayak gitu. Pas di Audak Bandung aku juga mepet COT karena pas di Kebun Pangalengan aku ngonten terus. Bayangin lah. Bener. Bayangin Pangalengan dengan versi yang lebih Alpen. Pangalengannya Swiss, apalagi Swiss ya. Oke, penyebab nomor 2. Penyebab nomor 2 kalau di aku sih cuaca Bukannya itu dingin ya kalau kemarin itu kan summernya mereka itu matahari di sana itu dari jam 6 pagi sampai setengah 9 pagi, jadi 3 jam toh? Bukan, maksudku jam 6 pagi sampai setengah 9 malam. Cocote. Jadi itu terang? 14 jam ya. Terang. Ngelak no, panas no. Buat mereka ya, makanya banyak elit yang DNF. Karena kemarin tuh buat mereka panas banget. Tapi buat kita, dokter Tirta pernah CTC kan, coast to coast. Oh, saya pernah goes di Indramayu, 36 derajat itu. Ya, kosong. Itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya buat kita orang tropis itu aman. Terus penyebabnya? Yang jadi masalah adalah jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Kenapa? 10 derajat. Waduh. 10 derajatnya jangan bayangin kayak di Suwanting Merbabu ya, itu kan sekitar 10-11 juga. Itu tapi adem lembab. Nah, masalahnya dry. Di puncak itu kan masih ada glasier, masih ada salju. Iya. Anginnya itu, Dok, dry, nusuk. Aduh. Jadi humidity-nya rendah. Jadi nusuk banget itu. Ketika kita capek mau rest istirahat atau duduk lebih dari 5 menit itu pasti langsung dingin. Jadi istirahatnya maksimal 1 menit. Kita harus langsung moving lagi. Ya, nafas, makan, mungkin ngabari bojo jangan lupa dikabarin. Sinyal nyala terus? Sinyal di sana tuh kayak 80% ada. Aku nggak nyala terus tapi 80% ada. Kok bisa ya? Di sini susah ya di gunung ya? Karena rute UTMB itu sebenarnya itu rute piknik, rute hiking, Dok, yang bisa dilalui selama 7 hari. Rata-rata orang tuh 7 hari. Tapi dibuat race orang-orang gila selama 40 jam. UTMB itu yang full 170 kilo, teman-teman. 100 kilo. Oke, terus berikutnya tadi rute. Cuaca. Yang ketiga makanan. Makanan apa? Sebenarnya tuh bukan enak, wine, burger. Nggak ada wine sih, Dok. Rasanya apa? Itu, kita kalau di sini tuh kan makan coklat berbagai rasa, berbagai macam lah, yang 40.000, 50.000 itu kan enak.
Di Water Station tuh coklatnya lebih enak dok. Swiss punya. Tapi Blenger dok. Coklat, keju, bacon, roti. berapa water station itu Total 7. dan di setiap water station itu semua? Kebetulan untungnya ada 2 water station yang ada nasinya. Itu lumayan membantu. Oh berarti makanan tuh berpengaruh ya bagi orang Asia ya? Ya, satu lagi yang tadi aku lupa sebut tuh kita harus bawa mangkok atau gelas pribadi. Jadi bedanya res di lokal di Indo sama di sana. Kalau di Indo dokter kita sampai water station kopi, nasi mereka suguhin. Di sana nggak bisa, kita antri self support mandiri. Mandiri antri. 2.300 peserta dok. Mereka kalau mau ngelayanin satu-satu butuh manpower. Jadi ada 2.300 orang total, gila semacam Anda? Total dari seluruh dunia. Oke, selain Mas Dani ada orang lain yang ikut di 100 kilo? Orang Indo maksudnya? Orang Indo. Kemarin kita Indo berempat, cowok semua. Mas Dani? Teman Semarang lagi hari, Jakarta Ferry, satu sahabat yang kebetulan gagal Om Budiman. Bandung. Empat-empatnya ini berapa jam? Sedangkan 25? Hari kalau nggak salah 21, Ferry 26. Nih? Gagal. Kenapa DNF alasannya? Cut off point di kilometer 54. Asu. Oh, Sayang. jauh banget tuh. Ya, Oh, COT checkpoint. halfway cut off point ya. Oke, pertanyaannya, yang juara 1 berapa jam? Nah, ini yang jancuk. 100 kilonya berapa jam? Kita ngomongin cewek ya. Ceweknya itu 11 jam. Hah? PS6? 11 apa 12? PS6 di Yes. gunung? Yes. Elevasi 6.000? Yes. Cocote, PS6 di gunung loh? Loh, berarti kalau PS6 turun, misalkan dia power hiking PS8, turunnya PS4 dong? Iya, Turun PS4? 34. Turun gunung loh? Iya, iya. Cocote, PS4 tuh gimana caranya? Ya, Loncat wah pencilaan gitu dong, kayak kambing gunung. 11 jam? 100 kilo? Ya, itu antara cewek? yang cewek antara 11 atau 12. Cocote, lah terus Cowoknya 10 jam. bajingan. Orang mana itu? Amerika. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka bisa 10 jam? PS6 di gunung tuh nggak masuk akal Itu loh. tuh yang aku sampai sekarang juga bingung. Aku yang Nge-cheat. ya itu paling logis nge-cheat. Nggak mungkin lah, nggak ngaruh anjing. Nggak, apa bedanya? Apa mungkin karena mereka terbiasa dengan rute kayak gitu? Mungkin playgroundnya ada tim support juga. Jadi sebenarnya Bukannya rutenya susah di Indonesia, kan teknik-teknik Indonesia, akar, lumpur. Di sana kan pasir. Tidak ada akar. ya itulah faktanya gapnya antara elit 10 dunia. jam. Iya. 10 jam. Wah gila coy. Kalau 10 jam di trail tuh berarti dia PS3 loh di road. Kebetulan orangnya seumuran sama aku, umurnya 33. Oh cocok deh. 10 jam. Mas Hayden namanya, Hayden Hawk. Nah yang 177 kilo, juaranya ternyata adalah teknisinya Hoka. Ya. Anda bisa cek beritanya itu tuh, gokil. teknisi Hoka. Teknisinya Hoka, bener ya? Ya. 170. Dia kayak Mas Dani. Dia bukan 100% totally atlet. Dia semi atlet, timnya Hoka, R&D-nya Hoka yang ikut race ngetes sepatu Ngetes. Tekton yang dimodif. Betul, Tekton 3. Dan juara 1. Iya. Itu berapa kilo? Berapa jam? 170 kilo kalau nggak salah 19 jam. Bajingo! Wah! Bayangin yang macet di puncak, itu nangis itu mending lari kalian. Jadi maksudnya gini loh. Dan Dok. itu teknisi Hoka kan? Iya. Di luaran tuh ada 30% peserta yang DNF. Entah karena cut off point, entah 30% peserta karena DNF. Sisanya tuh finish range 20 sampai 40 jam something. Bahkan elit Indonesia tuh di 30 jaman. Elit Indonesia? Ya. Atlet Indonesia ada yang ikut? Aku ya atlet ya maksudnya karena beliau di Indonesia Atlet juara 1 terus? juara siapa? satu Mas terus. siapa? Pak Mas Arif, Kang Taufik. Itu ikut semua? Ikut semua. UTMB? Ikut UTMB semua. 170 kilo? 170 Berapa kilo. jam? Di atas 34 up. COT-nya tapi? Dari 44 atau 45. 45 jam? Ya maksudku itu udah Gap. hebat, udah oke kan. Gapnya aja wajing. Mas Arif itu kenceng banget loh. Iya makanya itu. Mas Arif itu adalah pelari trail kencang. Yes. Kayak Skyrun ya. Skyrun habis mendapat medali perak. Ya. Yang medali emas siapa? Medali emasnya Rahmat. Mas Rahmat ya? Sulawesi Selatan, Makassar. Sumsel ya? Sumsel. Ya, jadi selamat buat yang dapat medali emas 80K kemarin pelari trail.
Itu yang langganan dapat medali. Iya, ya jadi di Eropa. kalau teman-teman yang kemarin dapat medal itu ya kurang lebih setara plus minus Mas Arif kan, karena mereka kalau di race di Indo kan balapan. Jadi benar-benar elitnya dunia sama elitnya kita tuh ya Apa yang membedakan gap kita terlalu jauh? Ya Menurut Mas Dani Cika, kenapa sudah penasarannya terjawab nggak? Apa yang membedakan gapnya kenapa terlalu sejauh itu? selain genetik atau mesin Oke, kita yang genetik. beda. Oke. Cuaca ya, maksudnya playgroundnya mereka sama kita di tropis itu kan beda juga. Dan yang jelas support sistemnya kali ya dok. Oh, government-nya, race-nya ya. Race-nya dan support sistemnya. Jadi ya mereka itu atlet-atletnya brand-brand ternama kayak Mas Hayden yang tadi saya bilang 100K sekitar 10 jam itu dia bawa nama Hoka sama Koros. Jadi begitu di water session dia tinggal duduk dok. Wah gitu. Hoka, tapi memang Hoka tuh memang markasnya trail sih. Ya, Hoka kan lahir dari trail. ya jadi maksudnya makanan gitu mereka memang boleh, memang Ojo. ada tim support. Nah, tapi kan memang atlet kan. Ya. 10 jam loh. Ya. Kalau Anda bilang alah 100 kilo pace mah wajar. Jajal loh. Di gunung. Elevasi 6.000. 6.000. Jadi ada pelari trail kemarin yang edukasi aku Mas Dede Hilman. Ya. Dia bilang kalau kamu lihat lari trail jarak 21, jangan lihat cuma jaraknya. Elevation. Lihat elevasinya. Kalau kamu lari 20 kilo dan elevasinya 2000, itu sama aja kamu lari FM. Iya betul. Itu beratnya kayak lari FM. Bisa Lari lebih 12 mungkin. kilo atau 15 kilo elevasi 1000, itu beratnya kayak lari HM. Betul. Jadi kalau lari trail jangan lihat cuma jarak. Lihat di elevasi. Dua-duanya menantang karena dia tidak flat. Naik susah, turun apalagi. Iya. Saya kuku udah copot 3. Wah. Udah sah berarti. Udah sah. Pelari Sah, trail kan? pelari trail. Cocok kuku yang kanan copot 3, yang kiri copot 1. Cocok. Udah sah. Hitam-hitam kan awalnya kan. Itu terus copot sendiri. Iya. Nah nih, mau saya tunjukin. Nah nih. Nih, copot 1, 2, Oh, 3. iya. Nih mau copot. Nih copot nih. Sah berarti ya? Sah dok. Sah. Dan berikutnya Mas Dani Cika, ini Siap. mungkin bukan podcast yang pertama kita, karena aku akan bikin podcast lagi sama Mas Dani namanya lari bareng nanti. Oke, kapan-kapan. oke, Tapi oke. kita pakai GoPro, latihan mungkin. Di Semarang bisa ya? Boleh, bisa banget dok. Tapi jangan ditinggal saya. Oh aman. Saya hobi ngeluh. Itu mengitari shoes and care dok. Bukan, Susan Care kan nggak di Ketembalang, di gunungnya. iya. Oh, di gunung. Bukan di road, pengen lari di... Ungaran lah, ayo dok. Ungaran. Boleh. Ungaran. Udah Nah. pernah ke Ungaran belum? Belum. Nah cocok. Ini besok kan di Dieng, aku pengen Ya. latihan terus. Ungaran itu half-nya Merbabu effortnya. Jadi Oh. 8 kilo PP, elevation gain 800. Swanting seru sih, karena banget. masih bisa dipijak. Seru Aku banget. menurutku Tapi paling... jangan salah dok, Swanting itu hardest roadnya Merbabu. Wah, aku tapi yang aman. paling cuantik. Tapi enak ya, Nah. aku pakai karier sampai atas 4 jam. Berarti udah lolos Swanting, aman Udah. semua Merbabu. Enak, tapi Swanting itu menurutku enak karena dipijak. Kalau gunung gede itu akar masalahnya. Ya. Dipijak tuh susah. Ya. Nah, oke, pertanyaannya sebelum kita close, saya akan konten nikat ini konten buat highlight reel. Oke. Ya, buat reel. 6 pertanyaan apa namanya? Yes or no. Oke. Apa this or that. Kok jadi deg-degan nih? Ya, this or that ya. Oke, aman, siap. Ini soalnya buat cuplikan reel. 1, 2, 3. This or that with Dani Cika. Trail run or road run? Trail run. S6 or Hoka? Asik. Loh, kok gitu? Koros sama Garmin? Koros. 40K atau 50K? 50K. BTR atau BTS? BTR. Kenapa, Mas? Kenapa Bali Trail Running? Karena Kan BTS kan Bromo Tengger Semeru Betul, kan? betul. Kenapa? Bromo Tengger Semeru aku sudah lolos 70 kilonya. BTR belum pernah yang 70 kilo up-nya. Terus BTR tahun ini ada Gunung Agungnya, Dok. Oh, bagus dong. Batur, Abang, Trunyan, Agung. Kabeh di babat. Tahun depan, tahun depan. Mau ikut berarti? Semoga. Oke. Ikut. Oh, 20K aja. Saya nggak berani saya. Mau dihilang aku. Oke, siap. Oke, berikutnya elevasi atau turunan? Salah, tanjakan, incline atau decline? Turunan. Downhill atau descent atau decline. Turunan. Lebih seru apa? Kan lebih Badanku berat. lihat, Dok, badanku tuh kayak gini, aku nggak jago nanjak. Tapi aku coba pamerin quadricep.
Wah, pamernya dong gede. Wah, segede banget kok bajunya. Gede. Sama ini dok. Ini ciri khas. Tuh, ciri khas pelari trail. Ototnya gede-gede, bro. Nah, kalau kamu pelari trail tuh leg day, betul. Hiking tuh leg day. This or that yang terakhir. Energy gel atau energy bar? Energy gel. Belum ya udah. Itu dulu. Terus dessert date-nya selesai. Aku pertanyaan singkat lagi. 5 pertanyaan singkat, tapi dilanjutkan. Oke. Lanjutkan. Tantangan challenge Tirta Danicika part 2. Danicika ingin dikenal sebagai seorang Trail runner. Oke. Jika istri tidak mengizinkan event lari, apa yang dilakukan Danicika? Rayu terus. Sogok terus. Satu lagi dok, kasih kepuasan. Oh iya, oke. Duit. Nomor 3, apakah pasangan diajak ikut berlari? Diajak. Pernah lari berdua? Sering banget. Oh, berapa rute yang pernah dilakuin berdua? Berapa rute? Berapa kilo yang terjauh? 35 kilo. Oh, pasangan setan memang. Tolol. Berapa uang termahal yang dikeluarkan untuk satu event lari? Event trail running? Total ya. Total. Overall yang termahal, yang paling banyak? 60 juta. Pacian! Lah, jadi Anda menghabiskan 60 juta demi event trail? Kan overall, tiket, akomodasi, penginapan. Ya tapi tetap aja coba ciok 60 juta. Belum termasuk apa Disiksa loh tuh. Oke. Terus lebih susah road running lari di aspal daripada lari di gunung. Benar atau salah? Betul. Lebih susah lari di aspal? Betul. Hah, kenapa? Alasan? Nggak enjoy. Tersiksa. Tersiksa? Bosen, boring. Sini sakit, nyeri di aspal, aduh. Oh, rute tersusah. A. Lumpur, B. Pasir, C. Rerumputan. Lumpur. Alasan? Belum pernah sih, tapi bayanginnya beletok-beletok pasti berat. Oke. Pernahkah lari trail dalam terjebak hujan badai? Pernah banget. Di tahun? 2017 di Merbabu, sampai buka blanket supaya nggak hipo. Finish tapi? Itu latihan sih kebetulan. Tolol aja. Ya nggak apa-apa, ini kan aku. Pernah memikirkan DNF ketika di tengah lari? Bolak-balik. Lanjut. Oke, terakhir. Jika ada teman-teman netizen yang ingin mencoba trail run, terus penasaran, wah kayak seru banget nih trail run. Trail run itu kan stress release ya? Yes. Aku seneng trail run tuh hiking karena stress release. Apa tips bagi teman-teman yang awalnya road running mau trail run? Tipsnya? 3 tips saja. Oke, yang pertama mungkin cari event yang view-nya bagus. Apapun, bisa Merbabu Sky Race di gunung, bisa BTR di Bali, di Batur, bisa mungkin di Dieng. Rata-rata event trail punya kategori pendek, jadi mulailah dari yang pendek dulu. Yang pertama itu. Yang kedua, bangun komunitasmu, cari teman yang memang suka trail. Karena kalian nggak mungkin race trail tuh sama anak-anak road kan nggak mungkin. Yang satu ngomongin pace, ngomongin WMM, ngomongin heart rate, yang satu ngomongin elevasi, ngomongin view, ngomongin pemandangan. Jadi beda banget. Yang ketiga, siap-siap ketagihan, keracunan dengan segala keindahannya. Oke, itu aja dengan Danicika. Sampai jumpa di podcast berikutnya.